Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan pembahasan tajwid kita, yang mana kita masuk ke ayat 14 surat Al-Baqarah. Baik, perhatikan. Saya bacakan terlebih dahulu ayat 14-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. وَإِذَا, di sini ada alif sebelumnya fathah, maka dibaca panjang 2 harakat. Ya, hukumnya mad tabi'i. Dibaca panjang 2 harakat. Laqul. Nah, di sini ada mad nih. Waw sukun sebelumnya dhammah. Tapi tidak berfungsi, ya. Karena bertemu dengan hamzah wasol. Baik. Karena bertemu dengan hamzah wasol. Wa idza laqul ladzi, langsung masuk ke huruf berikutnya. Di sini ada ya sukun sebelumnya kasrah, maka dibaca panjang 2 harakat kasrahnya. Wa idza laqul ladzina amanu, di sini ada alif sebelumnya hamzah berharakat fathah. Nah, dihukumi mad badal ya. Dibaca panjang 2 harakat. Amanu panjang 2 harakat, waw sukun sebelumnya dhammah. Qalu, nah di sini huruf mad, waw sukun sebelumnya dhammah, huruf setelahnya adalah hamzah. Ya. Di sini huruf mad, waw sukun sebelumnya dhammah, huruf setelahnya adalah hamzah. Hamzah di kata yang kedua, jadi bukan di kata pertama ya. Jadi tidak dalam satu kata. Maka dihukumi mad jaizmun fasil, ya, karena huruf mad bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kata. Kata pertama qalu amanna, kata kedua, maka dihukumi mad jaizmun fasil. Boleh 4 atau 5 harakat, boleh 2 dengan ketentuan atau dengan kaidah-kaidah tertentu. Qalu amanna, amanna di sini nun bertasydid, maka didengungkan, ditahan 2 harakat. Amanna wa idza panjang, alif sebelumnya fathah, wa idza khalau. Nah, di sini waw sukun sebelumnya waw sukun sebelumnya fathah, maka muncul sifat lin ya. Sifat lin itu diayunkan atau dilembutkan. Jadi apabila waw sukun atau ya sukun sebelumnya alif, maka muncul sifat lin. Ini dilembutkan. Kira-kira kadar panjangnya adalah 1,5 harakat ya. Khalau. Baik. Wa idza khalau ila. Nah, di sini setelah waw ini ada apa? Ada alif ya. Tapi alif ini tidak dianggap. Cirinya apa? Ada sifernya, sifer mustadir. Maksudnya apa sifer mustadir? Menandakan bahwa jika dibaca waqaf, dia tidak dibaca, pun ketika diwasolkan, disambung, maka tidak dibaca. Taib. Jadi ini ada kaitannya dengan kaidah bahasa Arab. Wa idza khalau ila panjang, ada alif kecil. Syayatinihim, syaya panjang, alif kecil sebelumnya fathah. Syayati, ya sukun sebelumnya kasrah, panjang 2 harakat juga. Syayatinihim. Nah, di sini ada mim sukun. Mim sukun bertemu dengan huruf qaf ya. Mim sukun bertemu dengan huruf qaf, maka mim sukunnya dibaca jelas ya. Di dalam hukum tajwid ya, dalam kaidah membaca Al-Quran,
Mim sukun ini memiliki beberapa keadaan. Bisa dibaca jelas, bisa dibaca samar, dan bisa dibaca dileburkan atau dimasukkan ke huruf berikutnya. Nah, posisinya di sini bertemu dengan huruf qaf, maka mimnya dibaca jelas. Syayatinihim qa, syayatinihim qa. Nah, di sini tentu huruf mim ini dia memiliki sifat namanya sifat tawassut atau bainiyah. Jadi mengalirnya bacaan ya. Meskipun aliran suaranya itu setengah saja. Ya, sifat bainiyah ini pertengahan antara sifat syiddah dan rokhwah. Kalau syiddah tertahannya aliran suara, kalau rokhwah mengalirnya aliran suara, dan bainiyah ini di tengah-tengahnya atau biasa dikenal dengan sifat tawassut ya, pertengahan. Syayatinihim qalu, qalu panjang 2 harokat, alif sebelumnya fathah, qalu. Nah, di sini waw sukun sebelumnya dhammah, maka dibaca panjang 2 harokat mad tabi'i. Tapi karena setelahnya ada hamzah, tidak dalam satu kata, maka dihukumi mad jaiz munfasil, dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Qalu inna ya, nun bertasydid itu didengungkan ya, ditahan, didengungkan. Jadi adanya udara yang keluar dari pangkal rongga hidung. Tahan 2 harokat. Inna ma'akum, ma'akum, mim sukun bertemu dengan hamzah, maka dibaca izhar mimnya. Ma'akum innama. Nah, di sini teman-teman, alif ini dia punya 2 keadaan atau punya 2 sifat. Bisa jadi tebal, bisa jadi tipis ya. Huruf mad maksudnya. Nah, di sini huruf madnya dibaca apa? Tipis, karena huruf sebelumnya adalah huruf yang dibaca tipis, ma ya, huruf mim. Maka huruf madnya pun serupa ya, dibaca tipis. Innama. Nah, huruf mad ini juga kita merujuk sedikit tentang makhrijul huruf ya. Huruf mad, alif sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasrah, itu makhrajnya di rongga tenggorokan dan rongga mulut. Baik. Perhatikan. Innama nahnu. Huruf ha di sini ya, dia memiliki sifat hamas dan rokhwah. Mengalirnya aliran udara ketika mengucapkan huruf ha ini, dan mengalirnya pula aliran suara. Innama nahnu. Taib. Nahnu mustahzi'un. Sama sin juga ya, sifat hamas dan rokhwah. Aliran udara dan aliran suara, dia memiliki sifat itu. Mustahzi'un. Baik. Sama huruf ha juga, dia memiliki sifat hamas dan sifat rokhwah. Dan huruf ha, huruf sin, huruf ha ini dia ketika diucapkan itu tidak muncul atau dia tidak memiliki sifat isti'la. Jadi termasuk huruf-huruf yang memiliki sifat istifal ya. Istifal dan infitah. Jadi benar-benar terbuka pita suaranya, dan tidak juga tebal ya. Tidak termasuk huruf-huruf yang dibaca tebal. Mustahzi'un. Nah, di sini sukun sebelumnya dhammah, maka dibaca panjang 2 harokat karena mad tabi'i. Tapi karena setelahnya ada huruf yang disukunkan, ini kan asal berharokat, tapi dibaca sukun, secara lafaz disukunkan, dibaca sukun karena waqaf, maka hukumnya berubah menjadi mad arid lis sukun,
boleh 2 harokat, 4 atau 6 harokat. Baik, itu saja. Semoga bisa difahami dan menjadi bahan tambahan ilmu tajwid teman-teman, dan semoga bisa lebih baik lagi bacaan kita ke depannya. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.